Lalu anak-anak teacher diminta untuk menggarisbawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Namun karena buku tematik kita tidak boleh dicoret, teacher minta kalimat-kalimat ajakan yang ada dalam percakapan Edo dan Udin itu dicatat di buku tulis ya sayang. Jangan sampai dicoret buku tematiknya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 60. Di sana anak-anak teacher diminta mencatat hal-hal yang ingin diketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias. Dicatat dalam bentuk pertanyaan, lalu dijawab kembali oleh diri sendiri. Misalnya nih, teacher ada pertanyaan, kira-kira apa saja ya yang saya perlukan untuk hias sepeda saya? Untuk teacher pikir-pikir, setelah teacher buat pertanyaan itu, teacher jawab lagi, saya membutuhkan kertas origami, lem kertas, dan juga balon untuk menghias sepeda saya. Misalnya gitu ya. Jadi bukan hanya pertanyaan aja ataupun bukan hanya jawaban aja, kedua-duanya. Lalu kita lanjutkan dengan bacaan di bawah dari tugas pertanyaan dan jawaban tadi ya. Udin rukun dengan teman-temannya yang tinggal di sekitar rumahnya. Dia sering membantu teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Jika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari bersama temannya. Nah, katanya Udin itu adalah orang yang suka menolong temannya. Gimana dengan anak-anak teacher? Teacher harap anak-anak teacher semua juga hidup rukun bersama teman-temannya, bermain dengan rukun bersama teman-temannya. Saat temannya terjatuh, saat temannya butuh pertolongan, anak-anak teacher harus menolong dan membantu ya. Oke, pasti bisa. Nah, selanjutnya ada lari pendek dan lari panjang serta lari melewati bilah bambu. Teacher akan menunjukkan bagaimana gerakan lari pendek, lari panjang, serta lari melewati bilah bambu. Namun sebelum teacher menunjukkan videonya, teacher menjelaskan dulu. Pasti teacher lari pendek itu, lalu bagaimana lari panjang itu teacher, serta lari melewati bilah bambu itu bagaimana teacher? Apakah lari yang digunakan dalam hal itu? Gitu ya. Nah, lari pendek itu adalah lari jarak pendek dengan keadaan kaki ditekuk di bagian lutut. Gitu ya sayang. Dan lari pendek itu biasanya digunakan untuk lari jarak yang tidak terlalu jauh. Biasanya dengan jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Bagaimana dengan lari panjang teacher? Yes, lari panjang itu digunakan untuk lari dengan jarak yang lebih jauh. Misalnya 3.000 meter atau sama dengan 3 km, 5 km, dan 10 km. Serta teacher tunjukkan dulu lari melewati bilah bambu ini. Kira-kira setelah dipikir-pikir, itu termasuk dalam lari yang bagaimana? Ayo perhatikan bentuk kakinya, perhatikan juga bagaimana ia melangkah. Yes, good. Itu termasuk lari pendek karena posisi dari kaki ditekuk di bagian lutut. Oke ya sayang, ini nanti boleh dipraktekkan di rumah, namun tidak perlu divideokan dan dikirim ke teacher. Hanya dipraktekkan di rumah. Oke? Ya. Next. Nah, sekarang teacher akan menunjukkan gerakan untuk lari pendek, lari panjang, dan lari melewati bilah bambu. Sekarang teacher akan tunjukkan lari pendek. Posisi lari pendek, kaki kita ditekuk di bagian lutut. Jadi kita lari seperti ini. Jadi posisi kaki tetap ditekuk di bagian lutut. Begitu kalau lari pendek ya. Nah, untuk lari panjang kita melangkah seperti ini. Jadi posisi kaki itu tidak ditekuk. Itu adalah perbedaan dari lari pendek dan lari panjang. Nah, untuk lari bilah bambu kita umpamakan ubin ini adalah bambunya dan di sini juga kan. Nah, kita akan melewati bilah bambu, berlari sambil melewati. Kita berlari seperti ini. Nah, jadi
posisi kakinya itu pada saat kita melewati bola bambu, posisi kakinya ditekuk. Jadi itu adalah salah satu hal yang termasuk dalam lari pendek karena posisi kaki ditekuk. Oke. Next, kita lanjutkan ke halaman 62. Di sana ada gambar anak-anak yang sedang bermain dan anak-anak teacher diminta untuk menuliskan kira-kira sikap yang saling membantu di antara mereka itu yang sikap bagaimana? Apakah saling menolong seperti yang dilakukan oleh seorang anak yang menolong temannya di bagian gambar di tengah, gitu kan? Atau yang bagaimana yang lain? Nanti anak-anak teacher diminta untuk menuliskan, misalnya mereka saling bergandengan tangan, atau mereka saling menolong, ataupun yang lainnya. Jadi dari gambar itu nanti anak-anak teacher harus dapat menunjukkan sikap-sikap yang saling membantu dengan temannya. Oke. Dan selanjutnya pada halaman 63 pada bagian ayo berlatih, kita melihat ada 4 gambar di sana. Nah, dari keempat gambar itu, anak-anak teacher diminta untuk mengurutkan gambar-gambar itu menjadi sebuah cerita. Seperti kita lihat pada gambar yang pertama, Udin dan Edo sedang menghias sepeda. Gambar yang kedua, Udin sedang mengetik pintu. Dan yang ketiga, Udin sedang meminta izin untuk pulang. Hari sudah sore Edo, aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Itu kata-kata yang disampaikan Udin. Lalu untuk gambar yang keempat, Edo menjawab, baik Din. Kita lanjut menghias sepedanya esok hari, gitu ya. Jadi dari keempat gambar, anak-anak teacher diminta untuk mengurutkan menjadi sebuah cerita. Dan itu kembali lagi teacher ingatkan dikerjakan dalam buku tulis. Jadi nggak perlu lagi diurutkan halaman 63 gambar 1 urutan 1, nggak begitu lagi, langsung diurutkan menjadi satu cerita. Oke ya. Dan selanjutnya dari urutan cerita yang telah dibuat, anak-anak teacher diminta untuk menjawab pertanyaan dari halaman 64. Seperti apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Coba kita lihat lagi gambarnya. Pada saat Udin meminta izin untuk pulang karena dia harus ibadah, bagaimana ekspresi Edo? Apakah dia menunjukkan ekspresi atau wajah yang marah? Atau Edo memberikan izin dengan baik pada Udin? Nah, selanjutnya itu untuk pertanyaan yang kedua. Gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Ayo anak-anak teacher cek lagi gambarnya. Gambar di bagian mana yang menunjukkan sikap Edo itu memberikan izin kepada Udin untuk bisa beribadah? Yes, good. Gambar keempat. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Apakah Udin marah? Atau apakah Edo marah? Nah, tidak ya sayang. Edo tidak marah ketika Udin meminta izin untuk pulang dan beribadah. Nah, dan yang keempat adalah apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Anak-anak teacher boleh menyimpulkan apa-apa saja yang diceritakan dari gambar itu. Oke ya sayang, kita lanjut. Yang selanjutnya itu pada bagian ayo menulis. Nah, di sana ada bacaan, kita baca bersama. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Nah, coba
anak-anak teacher sebutkan, apa bunyi dari sila pertama? Ya, betul sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah, yes, good, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang anak-anak teacher diminta untuk menuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini katanya. Nah, jadi anak-anak teacher diminta untuk menuliskan sila-sila itu yang ada pada bacaan. Apakah termasuk dalam sila pertama atau sila kedua? Itu ya. Dan kembali lagi teacher ingatkan, ditulis pada buku tulisnya. Ya, sayang, dan tidak perlu digambar, hanya ditulis saja. Misalnya, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah, termasuk dalam sila Pancasila pertama, begitu. Atau yang termasuk dalam sila Pancasila pertama adalah 1. Udin tidak melupakan beribadah. Yang termasuk sila Pancasila kedua adalah Edo dan Udin mau saling membantu, misalnya gitu ya. Oke, next. Nah, jadi anak-anak teacher disuruh melengkapi cerita sesuai dengan keadaan anak-anak teacher sekarang. Misalnya nih, ceritanya kan begini. Aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah. Nama teman-temanku itu adalah. Nah, di sini anak-anak teacher menyebutkan nama-nama temannya. Siapa nama temannya? Misalnya ada Rani, ada Edo atau Udin, gitu ya. Lalu jika temanku mengalami kesulitan, aku akan. Nah, jadi diminta di sini apa yang anak-anak teacher lakukan ketika teman anak-anak teacher itu mengalami kesulitan? Apakah membantu? Apakah membiarkan? Gitu. Tapi teacher harap semuanya bisa saling membantu. Dan yang terakhir, meskipun senang bermain, aku selalu ingat beribadah. Itu ya sayang. Dan yang terakhir, anak teacher diminta untuk memasangkan gambar itu kepada sila-sila Pancasila. Nah, ada 2 gambar di tengah, yaitu lambang untuk sila Pancasila, dan 4 gambar di sekitarnya itu menunjukkan ada anak-anak yang sedang bermain bola, ada anak-anak yang sedang bermain, anak perempuan yang sedang bermain jengket, ada yang sedang membantu temannya ketika jatuh dari sepeda, dan ada yang bermain lari-larian bersama teman-temannya. Kira-kira apa yang sesuai dengan sila Pancasila sila pertama? Misalnya, gambar yang pertama itu gambar anak-anak bermain bola. Salah satu di antara mereka mengatakan, maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja, katanya. Kira-kira apa hubungan gereja dengan sila pertama? Ya, betul. Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan gereja itu adalah tempat beribadah. Ya, seperti itu ya sayang ya. Dan gambar yang kedua, itu ada seorang dari mereka mengatakan, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Nah, mengaji itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam setiap harinya, yaitu mereka berdoa kepada penciptanya, yaitu itulah ibadah mereka. Oke, jadi gambar yang kedua itu apakah termasuk sila pertama atau sila kedua? Ya, betul, itu termasuk sila pertama karena sesuai dengan bunyi Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua gambar lagi, anak-anak teacher diminta untuk mencocokkan apakah termasuk dalam sila pertama atau sila kedua. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tapi nggak usah digambar ya sayang, cukup dituliskan. Nggak usah digambar. Dan untuk video berlarinya itu dan untuk praktek larinya itu tidak perlu di video dan tidak perlu dikirim ke teacher. Oke sayang, see you.